Masuk ke masjid, insya Allah acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Garut, Bapak Haji Dr. Helmi Budiman yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut, Bapak Haji Muhammad Yusuf Sapari yang telah hadir juga di depan kita. Yang terhormat Ketua PCM Garut Kota beserta jajarannya. Tak lupa juga Bapak Camat Kecamatan Garut Kota, Bapak Teten yang sudah hadir juga, Bapak Lurah Kelurahan Ciwalen, Pak Cecep ada juga bersama kita, dan seluruh jemaah kuliah subuh dari PRM, PRA secabang Garut Kota, amal usaha yang ada di wilayah Garut Kota, juga ortom yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk efektivitas waktu, mari kita buka acara kuliah subuh ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota, Bapak Ustadz Asep Irfan, untuk menyampaikan prakata terkait pelaksanaan kuliah subuh. Dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Garut, Bapak Dr. Helmi Budiman, dan juga yang membersamai beliau ada Bapak Camat, ada Bapak Lurah, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati seluruh unsur pimpinan Muhammadiyah daerah, dan alhamdulillah nampak hadir di subuh menjelang pagi ini Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Garut, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Garut yang tetap selalu membersamai kita, juga rekan-rekan pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota
Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Garut Kota beserta seluruh pimpinannya, para ketua majelis dan lembaga PCM Garut Kota, dan yang kami banggakan yang selama ini menjadi penyemangat serta motivasi dalam setiap kegiatan dan program-program kami pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, yang mungkin barangkali sudah hadir di tengah-tengah kita, para pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Garut Kota, serta seluruh ortom secabang Garut Kota. Telah nampak terlihat ada diantaranya dari kawan-kawan pemuda Muhammadiyah, kemudian dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan tak lupa kami sangat mengapresiasi kepada anak-anak kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, karena sejak awal dilaksanakannya paket kuliah subuh ini tidak hanya bisa dinikmati oleh kita yang setiap hari hadir di tempat ini, akan tetapi juga bisa dinikmati oleh halayak umum melalui media sosial dan yang lainnya. Itu semata-mata berkat anak-anak kita dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Untuknya kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anak-anak kita. Dan juga tak lupa kami sampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh jajaran baik ketua dan karyawan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Garut Kota, kemudian anggota simpatisan Muhammadiyah Aisyah secabang Garut Kota. Ini perlu diketahui Pak Wakil Bupati, nampaknya hari ini tidak bisa hadir semuanya. Kalau dihadirkan semuanya, rupanya tempat ini tidaklah cukup ya untuk menampung semua jamaah yang tetap selalu mengikuti kegiatan rangkaian di kuliah subuh Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota sejak tanggal 1. Pada saat itu dibuka oleh Bapak Bupati Garut, yang kita maklumi bersama Bapak Bupati telah menyampaikan ya, bahwa beliau juga mungkin barangkali bersama-sama Bapak Dr. Helmi Budiman itu tidak lama lagi akan mengakhiri masa tugasnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah mengenal kan Wakil Bupati? Sudah mengenal Bu? Namanya sudah tidak asing lagi. Ya mungkin barangkali harapan kami ya di kemudian hari, di tahun-tahun mendatang, kehadiran beliau itu merupakan kehadiran yang sudah tidak lagi diawali dengan wakil Bu ya. Setuju nggak Bu? Ya kalau setuju kita doakan dengan ikhtiar maksimal ya, bahwa mungkin di suatu saat kita akan tetap bersama beliau yang senantiasa selalu hadir di setiap kegiatan-kegiatan, terkhusus di kegiatan keagamaan dimanapun. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan paket Ramadan yang setiap tahunnya diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota tetap berkonsentrasi terhadap 3 hal pokok, yaitu terkait dengan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah
kegiatan yang berkaitan dengan filantropi, di mana melalui paket Ramadan ini alhamdulillah sudah terselenggara program-program kegiatan yang berkaitan dengan bakti sosial yang diselenggarakan masing-masing oleh pimpinan Aisyah cabang Garut Kota melalui program Nuzulul Qur'annya. Kemudian yang kedua majelis sosial melalui bakti sosialnya, dan juga dengan program Lajis Garut Kota melalui program-program takjil, menyediakan takjil bersama, dan program-program lainnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan filantropi yang selama ini menjadi konsen perserikatan kita adalah Perserikatan Muhammadiyah. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua PDM, dan Ibu Ketua PDA, perlu juga kami sampaikan insya Allah bahwa setiap tahun kami senantiasa melakukan apa yang dinamakan dengan infak spontanitas. Dan insya Allah sebagaimana hasil dari pleno bersama-sama dengan Ketua Panitia Paket Ramadan, bahwa infak spontanitas untuk tahun ini akan dialokasikan untuk pembentengan tanah wakaf yang diperuntukkan untuk lembaga pendidikan, yakni Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam, yang di awal pembukaan sudah disampaikan membutuhkan biaya berapa Pak Ibu? Membutuhkan biaya berapa? 1/4 miliar. 1/4 miliar. Nah, karena 250 juta. Namun dengan perlahan, tidak kenal lelah, insya Allah sampai dengan hari ini perlu disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dengan infak spontanitas sebagai modal awal kami untuk mengaplikasikan atau untuk melanjutkan pada program-program selanjutnya, ini baru terkumpul kurang lebih 16.120.000 rupiah. Jadi selama 24 hari, belum hari ini, mungkin hari ke-25, semoga di hari 25 ini juga bisa memberikan tambahan yang signifikan terhadap infak spontanitas yang diselenggarakan oleh Panitia Paket Ramadan. Kemudian juga prinsip kegiatan kita itu tentunya adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Karenanya dengan prinsip itulah maka kegiatan ini bisa berjalan, terutama dari sisi operasional kegiatan kuliah subuh Ramadan ini, yakni melalui infak harian. Dan alhamdulillah melalui infak harian selama 24 hari, entah nanti setelah hari ke-25 hari ini, yaitu sudah terkumpul sebesar 12.786.000 rupiah. Sekalipun secara matematis bahwa kegiatan ini membutuhkan operasional biaya kurang lebih 20 jutaan, kan itu 20 juta untuk operasional kegiatan dalam sebulan ini. Ya kalau dihitung-hitung berarti masih kurang, kan itu. Ya 20 juta, sementara yang terhimpun dari kita untuk oleh kita dan untuk kita dalam dengan sebesar 12 juta itu. Nah, namun ini tidak lantas menyurutkan semangat kita untuk tetap kita menambah pengetahuan melalui kegiatan-kegiatan paket Ramadan di kuliah subuh ini. Kemudian yang terakhir mungkin barangkali sekaligus sebagai bahan laporan
terutama kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Garut yang kemarin sore telah mengundang kami untuk mengikuti Zoom ya, terkait dengan perbedaan penentuan awal bulan Syawal. Terkait dengan perbedaan penentuan awal bulan Syawal. Menurut hisab hakiki insyaallah, sebagaimana maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa sebagai perserikatan yang sampai saat ini masih menggunakan metode wujudul ya, masih menggunakan metode wujudul hilal, insya Allah dengan yakin bahwa hari Kamis ya, hari Kamis itu merupakan hari terakhir kita melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Jadi besok harinya yaitu hari apa Bapak Ibu? Betul, hari Jumat ya. Jadi di hari Jumat insya Allah kita sudah memasuki bulan baru, yakni tanggal 1 Syawal 1944 Hijriah. Dan di tanggal 1 Syawal inilah maka kita bersama-sama dalam artian merayakan Yaumul Fathi, artinya adalah hari kemenangan. Setelah kita berjuang selama 1 bulan dengan berbagai macam kegiatan. Oleh karenanya mungkin barangkali ini sekedar baru lisan saja kepada Bapak Wakil Bupati, dan juga demikian pula kepada Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Perlu kami sampaikan bahwa di Garut Kota sekurang-kurangnya sudah lazim tempat-tempat yang akan diselenggarakan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri itu kurang lebih ada di 6 titik Pak Wakil. Yang pertama itu adalah di halaman pertokoan Garut Plaza ya, di halaman pertokoan Garut Plaza. Yang kedua di wilayah pendidikan Muhammadiyah, yaitu di SMK Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh Ketua Ranting Al-Muttaqin Bapak Haji Ade. Kemudian yang ketiga diselenggarakan juga di pimpinan Ranting As-Solah Pak Haji Ade, Al-Islah yang di Jalan Ciledug berdekatan dengan desa Kota Kulon. Kemudian yang keempat secara khusus di tempat yang nun jauh di sana, yaitu di Lampegan, di daerah Lampegan, yang termasuk juga Lampegan merupakan ranting yang secara mandiri juga menyelenggarakan paket kuliah subuh Ramadan, yang hari ini pun sedang melaksanakan penutupan paket kuliah subuh Ramadan, yang alhamdulillah juga hadir dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang hadir adalah Sekretaris Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Garut Bapak Dr. Agus, dan mungkin bersama-sama dengan penutupan kita di tempat ini. Kemudian juga di Ranting Sanding ya, di Ranting Sanding juga diselenggarakan ya kegiatan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oleh karenanya Bapak Wakil Bupati, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota mohon kiranya izin ya, kami mendahului kawan-kawan yang lainnya tanpa harus mempersoalkan tentang khilafiyah terkait dengan perbedaan dalam penentuan awal Syawal ini, sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah bukan dengan euforia, bukan dengan kemeriahan semata, tapi kita bisa menunaikannya semata-mata dengan kehusuan kepada
dalam pelaksanaannya dengan mengedepankan ikhlas lillahi ta'ala. Dan selanjutnya Bapak Ibu, terutama kami sangat menghimbau kepada seluruh jajaran yang dinahkodai oleh Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus di pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota, bahwa mungkin bagi yang sudah, alhamdulillah, bagi yang belum, mohon kiranya dari malam nanti ke depan yang lebih harus disosialisasikan oleh kita itu adalah tentang bagaimana mengapa Perserikatan Muhammadiyah lebih memilih dengan menggunakan metode wujudul hilal dari metode-metode yang lainnya, sehingga seluruh anggota masyarakat simpatisan Muhammadiyah dengan tidak ada keraguan untuk lebih memantapkan dan meyakinkan dalam dirinya di saat kita sudah meyakini telah tibanya waktu kehadiran atau kedatangan bulan baru, yaitu 1 Syawal 1444 Hijriyah, dengan memberikan pencerahan kepada mereka, bukan mempersoalkan tentang perbedaannya. Sehingga dengan keyakinan itulah sebagai salah satu bekal bahwa ibadah bisa dikatakan sah bila mana salah satunya adalah al-yaqinu inda dukhuli waqtihi. Salah satu sahnya kita menunaikan ibadah itu diantaranya kita sudah yakin bahwa waktunya sudah tiba, bahwa waktunya sudah masuk. Kita ibadah dalam keadaan keraguan, itulah yang akan merusak terhadap tatanan ibadah yang kita tunaikan. Yang terakhir, barangkali Bapak Wakil Bupati Garut dimohon kiranya untuk memberikan pembekalan bagi kami, khususnya juga warga Muhammadiyah Aisyah simpatisan, pada kesempatan pagi ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan kuliah subuh Ramadan, karena tentunya paket Ramadan belum berakhir. Paket Ramadan secara puncaknya akan dilaksanakan melalui silaturahmi ba'da Idul Fitri, yang insya Allah itu masih dalam konfirmasi terkait nanti kita akan kehadiran siapa. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya bila mana selama 25 hari ini kami tidak dapat menghadirkan yang terbaik bagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan alhamdulillah di sini mungkin barangkali berat sebelah Pak bahasa Indonesia namanya itu. Di sini dihadiri oleh mayoritas kaum ibu-ibu ya, kaum emak-emak, sehingga kalau terlihat kondisi tempat di sini nampaknya berat sebelah Pak Wakil Bupati ya. Tapi insya Allah kita selalu menanggapi apapun ungkapan yang menjadi kontroversi selama ini. Mengapa nanti emak-emak itu lebih banyak menghadiri pengajian di majelis-majelis taklim? Yang kami upayakan itu bukan membalik mengkritik, tapi mari kita buktikan bahwa bapak-bapak pun mampu menghadiri setiap pengajian sebanding jumlahnya dengan emak-emak. Yang kalau dibandingkan emak-emak itu di setiap kegiatan keseharian terkena dengan sunatullah, kan itu. Kalau emak-emak itu dalam sebulan sekali pasti bertemu dengan sunatullah, kedatangan haid. Tapi alhamdulillah selama 24 hari diselenggarakan di masjid ini, yang namanya emak-emak tidak pernah berkurang kehadirannya. Oleh karenanya kami mengucapkan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan bahkan mungkin barangkali saya mendapatkan amanat dari panitia, ada kaum emak-emak
yang di setiap pertemuannya itu sering mengacungkan tangan untuk bertanya kepada setiap pemateri. Insya Allah nanti katanya panitia akan memberikan apresiasi yang baik kepada terima kasih ya, Allahu Akbar ya, kepada siapapun yang hari ini ya mungkin istilah di Qiyamul Ramadan di Lailatul Qadar itu adalah mendapatkan kemenangan yang besar melalui Lailatul Qadarnya. Itu mungkin barangkali Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua PDM, Ibu Ketua PDA dan yang lainnya yang tentu kita sama-sama akan tetap meneruskan program-program ke depan, semoga menjadi lebih baik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua. Selamat datang kepada Bapak Agus Hilman, Ketua Apoteker Kabupaten Garut yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum ke Pak Wabub, mungkin prakata dari Ketua PDM Kabupaten Garut, Bapak Haji Muhammad Yusuf Sapari, dengan segala hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pak Wakil Bupati yang saya hormati, anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Garut, mungkin ada yang hadir di sini yang saya hormati, juga Bu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Garut beserta jajarannya, Pak Ketua Cabang Muhammadiyah, para Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah secabang Garut Kota, juga para pimpinan Ranting Aisyah secabang Garut Kota, para pimpinan Ortom, para pimpinan ama usaha yang hadir pada saat ini yang saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak terlewat nih Pak Camat Garut Kota yang selalu hadir, yang saya hormati, para panitia paket Ramadan PCM Garut Kota, bapak-bapak, ibu-ibu, baik para anggota maupun simpatisan Muhammadiyah dan Aisyah yang hadir pada saat ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota beserta jajarannya yang telah istiqomah melaksanakan kegiatan paket Ramadan ini setiap tahun, dan alhamdulillah tahun ini kemarin pembukaan dibuka oleh Pak Wakil Bupati, Pak Bupati, dan sekarang insya Allah nanti ada penutupan dan ada tausiah dari Pak Wakil Bupati, karena Pak Wakil Bupati ini kan ajengan kiai gitu ya, jadi wajar kalau memberikan tausiah. Dan mudah-mudahan ke depan jangan jadi wakil bupati terus gitu Bu ya, bisa jadi bupati begitu ya, amin ya. Jadi 2 kali jadi wakil bupati terus gitu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, banyak mungkin yang materi yang sudah disampaikan oleh para penceramah dari mulai hari pertama sampai kemarin gitu. Saya mengharap ini menjadi ilmu bagi ibu-ibu dan bapak-bapak warga Muhammadiyah termasuk simpatisan, dan bisa dilaksanakan oleh kita, bisa disampaikan kepada yang lain ya. Karena tugas kita adalah dakwah gitu ya, amal ma'ruf nahi munkar, ilmu yang sudah kita dapat dari kuliah subuh ini bisa disampaikan kepada yang lain. Kemudian saya memperkuat dari sampaikan oleh Pak Ketua Cabang kemarin, alhamdulillah
pimpinan daerah Muhammadiyah Garut sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan para pimpinan cabang dan pimpinan ranting se-Kabupaten Garut untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Kenapa kami membuat rapat koordinasi? Karena memang di daerah-daerah tertentu ini ruh bermuhammadiyahnya agak kurang, gitu ya. Sehingga ada yang Muhammadiyah Aisyahnya sedikit, Nabi marek miluan kanu Sabtu we kan gitu ya. Jadi tekaci ya. Jadi karena bulan sudah nampak gitu ya, berdasarkan perhitungan yaitu 1 derajat 47 menit 58 detik. Jadi hilal itu sudah ada begitu. Tapi kalau dilihat itu tidak mungkin terlihat. Oleh karena itu terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota yang sudah menyiapkan tempat, termasuk mungkin khotib dan imam dan khotibnya begitu ya, untuk pelaksanaan Idul Fitri 1444 Hijriah itu pada hari pada hari Jumat. Dan cabang-cabang yang lain juga, terutama yang berdekatan dengan Garut Kota, ada Karangpawitan, ada Tarogong, dan ada Cilawu, ya ada Bayongbong. Itu juga mereka sudah menyiapkan baik di lapangan maupun di masjid. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu begitu ya, karena memang sudah masuk 1 Syawal. Tapi kalau mengacu kepada Mabin ya, Mabin itu adalah keputusan atau kesepakatan menteri-menteri agama yang ada di 4 negara kalau nggak salah ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, itu kan harus 3 derajat ke atas. Jadi kalau tidak itu makanya tidak mungkin. Jadi ibu jeung bapak ulah ngadaroa ki mudah-mudahan we katingali hayang bareng tak ulah. Da moal mah katingali. Walaupun ada yang melihat pasti tidak akan dipercaya begitu ya. Karena baru 1 derajat 47 menit 58 detik. Ya, sudahlah kita melaksanakan sesuai dengan keputusan pimpinan pusat, dan ini jangan ragu-ragu kita untuk melaksanakannya. Jadi sekali lagi saya mohon dukungan dari semua pihak, terutama program-program yang sudah disampaikan nanti tadi oleh Pak Ketua Cabang. Ya, mudah-mudahan bisa cepat terlaksana. Insya Allah Muhammadiyah selamanya terus berkarya, ya, Muhammadiyah selamanya terus beramal, ya, dan alhamdulillah malahan rumah sakit Anissa Queen pun mau dijual, ditawarkan ke Muhammadiyah, channel Baduit Muhammadiyah teh. Ya, gitu. Mudah-mudahan saja bisa dibeli oleh Muhammadiyah, kata Pak Wakil barusan begitu ya. Ya, jadi saya sudah koordinasi dengan Pak Haidar. Ya, jika cenai orang obrolkeun yang sabaraha eta teh 130 miliar Pak. Ya. Saya bicara pokoknya mah abdi mah Kang ceng teh asal eta aya labelan rumah sakit Muhammadiyah Garut. Yang ngurusnya silakan PP ya. Saya menyampaikan piraku atuh Kang ceng teh ari gereja di Spanyol bisa dibeli, ari rumah sakit di Garut rek dijual. Nah itu. Jadi mudah-mudahan saja ke depan pimpinan pusat mungkin berpikir ini untuk kemajuan Garut sebagai pusat Muhammadiyah yang pertama di Jawa Barat gitu, yang sampai hari ini belum punya rumah sakit gitu ya. Mungkin itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling terakhir, kemarin sudah ditandatangani MOU oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan Perumnas dan Bank Syariah Indonesia, di mana Garut ada kerjasama pembuatan rumah untuk para guru dan guru-guru kepala sekolah, ya, pegawai-pegawai Muhammadiyah yang lokasinya di Karangpawitan dekat SMK itu disiapkan tanahnya 3 hektar dengan subsidi yang cukup besar,
Itu kalau dihitung satu rumah itu hampir 70 juta subsidi dari pemerintah. Saya pernah menanyakan kenapa ini presiden kerjasama dengan Muhammadiyah. Jawaban dari serikat atau jawaban dari Perumnas karena Muhammadiyah punya ama usaha dan punya karyawan. Gitu ya, beda dengan organisasi yang lain tidak punya ama usaha seperti Muhammadiyah. Punya pun ama usaha tapi milik para kiai di pesantren begitu ya. Nah, oleh karena itu nanti kami akan menindaklanjuti termasuk dengan PDA ya. Mungkin nanti ada ibu-ibu bapak-bapak yang bisa ikut ngamprah rumah dengan DP-nya yang sangat rendah hanya 1 juta. Kemudian cicilannya hanya 800.000 itu selama 20 tahun dengan ukuran rumah 36 dan tanah 72 meter persegi. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu misalkan melihat ke rumah yang lain itu sekarang sudah di atas 240 juta harga rumah gitu. Makanya saya menanyakan ke pimpinan pusat, ini Pak Ketua katanya manfaatkanlah untuk warga-warga Muhammadiyah terutama para pengajar atau karyawan-karyawan Muhammadiyah yang belum punya rumah itu bisa mengambil rumah di daerah Karangpawitan dekat SMK 3 Garut ya, SMK 3 ya. SMK 4 ya, SMK 4. Itu mungkin ibu-ibu dan bapak yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Pak Wakil Bupati bisa hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan beliau. Bisa menyempatkan bersilaturahmi dengan kita. Terima kasih. Nasrun minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua PDM Kabupaten Garut. Sebelum nanti Bapak Bupati menyampaikan materi sekaligus menutup acara pada kesempatan pagi hari ini, mungkin tadi dikemukakan oleh Bapak Ketua, kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Garut Kota itu selalu memantau Bapak atau Ibu yang selalu aktif hadir di pengajian kuliah subuh ini. Untuk itu kepada Ibu Dedeh dari PRA Alpalah untuk ke depan. Dari PRM Kartini, Bapak Iyab Syihabuddin untuk ke depan. Dan juga ada peserta yang selalu hadir jauh datang dari Bayongbong, Cimacan, Cimaung ya. Anak Mariana untuk ke depan, anak Mariana. Inten tiap hari hadir walaupun jauh dari Bayongbong. Kalau Ustadz Anak ke depan. Dan dari guru yang catatan hadir ada di meja panitia itu dari guru SD Hiji Ibu Ani Nuraini untuk ke depan. Ibu Ani Nuraini. Ada ala kadarnya dari panitia. Kebetulan ada Pak Wabub, ada Pak Agus Hilman mungkin nanti. Dengan hormat kepada Bapak Wabub, Bapak Ketua PCM, Bapak Ketua PDM untuk memberikan reward kepada PRM, PRA dan Ibu Guru. Dengan hormat Pak Wabub, Pak Ketua PCM, Pak Ketua PDM untuk memberikan. Oh, Pak Ketua PDM ya, Pak Wabub sama Ketua PCM saja. Pak Agus Hilman, kami persilakan untuk memberikan. Tolong fotografer. Ayo.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah depan barusan. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Garut, Bapak Dr. Haji Helmi Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua PDM Bapak Yusuf Sapari. Beliau juga sebagai, kalau di Pemda, sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Ketua PCM Garut Kota Bapak Ustadz Asap Irfan SAG, yang juga Ketua KUA di Kecamatan Cilawu. Saya langsung tepang wae di Cilawu soalnya ya. Dari tepang di Garut Kota, nah ya di Cilawu sing orang jatan Ketua KUA gitu. Anu kusim kuring dihormat pimpinan daerah Aisyah Ibu Hajah Yati, ini orang tua saya juga, karena saya masih ingat ketika merintis praktek dokter saya di Cisanca. Alhamdulillah dibantu oleh beliau, saya dalam 1 minggu 4 hari ngisi radio Antares ya. Sehingga alhamdulillah sigana mun ditaros pasien terang kabit di mana ti Antares katingali nama gitu ya. Alhamdulillah nuhun ya. Jadi saya sering ke radio sejak tahun 99, tahun 2000, 2001 ya, hampir 2-3 tahun saya menjadi konsultan dokter ya. Yang nanya apa saja saya harus jawab gitu ya, termasuk nanyanya yang sensitif malam minggu biasanya itu. Saya tidak akan sebutkan apa yang sensitif, dah ibu bapak udah pada tahu. Juga yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Ibu Hajah Yani, alhamdulillah hatur nuhun. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Bapak Haji Apid Hapidin MAG. Yang saya hormati hadir Porkopimcam Kecamatan Garut Kota Bapak Camat, Pak Lurah juga hadir. Yang saya hormati tokoh-tokoh sesepuh Muhammadiyah seueur pisan teu tiasa disabatan hiji-hiji. Salah sawiosna aya Kang Buhori ya. Saurna teh galak cenah Kang Buhori teh, dukana galak naonna gitu nya. Tapi ka abdi mah bager. Ini sepuh. Oke, seueur di dieu tokoh-tokoh, ada Kang Dadang, ada juga Kang Dede, ada juga Kang Agus Silman, Kang Pepen, seueur pisan sakali deui teu tiasa disebatan hiji-hiji boh tokoh ibu-ibuna tetapi bapak-bapana oge para pemudana. Alhamdulillah sim kuring bingah pisan tiasa silaturahim di tempat anu insyaallah saya yakin tempat ini adalah tempat yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jangan ragu ya, majlis ini adalah majlis yang saya yakin dihadiri juga oleh para malaikat yang akan mendoakan kita supaya kita mendapatkan rahmat, dan juga mudah-mudahan kita didoakan juga mendapatkan maghfirah, sebagaimana juga doa kita pada bulan Ramadan, terutama doa ketika kita mengisi malam yang kita kejar, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan tentu sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkannya. Bapak Ibu sekalian, tadi alhamdulillah saya juga apresiasi ada banyak kader Muhammadiyah yang sangat kritis ya. Dari mulai ibu-ibu sesepuh ibu-ibu, ibu siapa namanya Bu? Ibu Dede, alhamdulillah tadi ada 4 orang ya.
Dan alhamdulillah tadi diberikan hadiah. Tadinya saya juga ingin memberikan hadiah, tapi katingalina seueur teuing ya lamun dibagikan bade dititipkeun ka panitia ya. Kumaha panitia we lah gitu ya hadiahna. Mohon lamun ku abdi dibagikan abdi nu lieur, lamun ka panitia kan panitia nu lieur. Nomokan panitia ya. Dan saya juga sebelum saya ditanya atau mungkin nanti juga karena ini penutupan kayaknya nggak usah ada forum tanya jawab gitu ya. Makanya saya akan nanya dulu aja kepada ibu-ibu supaya nggak ditanya gitu. Ya. Jadi ibu-ibu kira-kira kalau suaminya pendapatan 1 juta dibandingkan pendapatan 40 juta mau pilih yang mana? Saur bapak tuh ngahulang keneh cenanya, ngahulang keneh sawa bahasa henteu sakitu cenah gitunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari pulang dari perantauan, dan waktu itu yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Kemudian dalam perjalanan dia melihat kota Madinah sekarang seperti apa, dan akhirnya dicarilah khalifah pada waktu itu Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan alhamdulillah ketemu. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari merupakan pertanyaan sebagai bentuk protes. Abu Dzar bertanya kepada Sayyidina Utsman, "Ya Utsman, apakah ini yang dikehendaki oleh Rasulullah? Aku melihat sekarang kota Madinah sudah menjadi kota yang sangat mewah. Bangunan-bangunan sangat rapih, sangat indah. Jalan sangat, namun orang mamulus, sebenarnya daya nama ya aspal, buka baheula mah teh aspal gitu nya." Dan Abu Dzar Al-Ghifari akhirnya dia pergi dari kota tersebut karena dia merasa bahwa itu bukan pilihannya. Salah satu riset, salah satu survei yang dilakukan oleh beberapa tokoh sejarah disebutkan bahwa penghasilan pada waktu itu, pada zaman Sayyidina Utsman itu rata-rata 40 juta per bulan. Makanya saya tanya tadi, kenapa ibu memilih yang mana, 40 juta atau yang 1 juta gitu. Masih bingung ya, karena suami saya enggak 40 juta gitu ya. Jadi bagaimana saya ingin menggambarkan kesejahteraan mulai dirasakan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Dan itu didukung juga dengan cerita salah seorang gubernur Yaman yang lapor kepada Khalifah Umar bin Khattab. Yang lapor, yang mana selama 3 tahun. Tahun pertama lapor bahwa lapor setengahnya dari Baitul Mal dilaporkan, disetorkan. Setahun berikutnya dilaporkan hanya 3/4-nya. Setahun berikutnya semuanya disetorkan kepada Baitul Mal di pusat. Ketika ditanya kenapa, ternyata memang kesejahteraan kaum muslimin makin meningkat sehingga uang yang ada di Baitul Mal itu utuh tidak dipakai karena tidak ada mustahik zakat. Saya ingin menggambarkan bahwa zaman sahabat itu sudah luar biasa ya. Mereka sudah luar biasa sejahteranya. Dan yang menarik, walaupun banyak yang sejahtera, tapi juga ada yang memilih miskin. Karena pada waktu itu miskin itu bukan terpaksa, tetapi pilihan. Akhirnya kira-kira miskin itu terpaksa atau pilihan? Terpaksa we, nah, pendapatan dengan sakitu. Dulu itu miskin itu pilihan. Sayyidina Ali bukan tidak mampu untuk kaya. Salman Al-Farisi juga bukan tidak mampu. Kemudian juga Zaid juga bukan tidak mampu untuk kaya. Tapi memang pilihan mereka adalah pilihan miskin. Kenapa? Karena dia berpikir kalau dia punya uang pun akan saya sedekahkan. Punya harta juga disedekahkan, dihibahkan. Kan ujungnya pahala.
Jadi punya harta dan tidak punya harta tetap saja ujungnya kita akan mendapatkan ridho Allah. Jadi pilihan. Nah tentu saya yakin kalau pilihan kita semua di sini pilihannya ingin kaya. Ya. Tidak salah. Karena memang umat Islam itu harus kaya. Kenapa kita diwajibkan untuk zakat? Dalam untuk kaya mah tidak wajib. Namun pendapatannya tidak nisab atau kekayaannya tidak nisab kan tidak wajib, hanya infak. Nah kita sekarang menghadapi satu keadaan di mana Kabupaten Garut ataupun Indonesia menghadapi satu masalah yang dinamakan dengan kemiskinan. Saya ingin sampaikan ketika Bapak Muhajir datang ke Garut, Menko sebagai Menko, dia menyampaikan Garut itu ada 82.000 yang kemiskinan ekstrim. Sabaraha Bu? 82. Mudah-mudahan udah teu aya nu lebat kadinya. Sabaraha pendapatan penghasilan anu kemiskinan ekstrim tuh rata-rata satu harinya hanya 10.000 sampai 12.000. Artinya pendapatannya satu bulan hanya 300 sampai 360.000. Ekstrim. Artinya dia sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya aja udah nggak bisa Bu, lamun teu dibantos mah moal tiasa. Dan inilah yang menjadi PR kita. Ternyata saya tanya tahun 2021 tidak ada di Garut yang miskin ekstrim, tapi tiba-tiba 2022 kita punya yang miskin ekstrim 82.000, jumlah yang sangat banyak. Artinya apa? Ini adalah ladang amal buat kita bagaimana membantu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu kebutuhannya. Dan juga bagaimana membantu negara untuk membangun sehingga ekonominya hidup, ekonominya tumbuh. Saya setuju tadi dengan Muhammadiyah punya inisiatif ingin membeli rumah sakit. Setuju. Karena rumah sakit itu salah satu pertumbuhan. Saya ketika di DPRD ada satu survei tahun 2012, 2013, 10 tahun yang lalu. Survei yang menyebutkan bahwa 50% orang Garut kalau sakit berobatnya tidak di Garut tapi pergi ke kabupaten yang lain. Seseueuna mah ke Bandung. Sok sahadideun ke Bandung berobat. Jadi uang yang dibayarkan itu larinya kemana? Ke Bandung, berputarnya di Bandung. Makanya itulah yang menginspirasi beberapa rumah sakit tumbuh sekarang, termasuk RSIH, termasuk Anissa Queen, termasuk juga insya Allah ya. Saya tunggu juga mudah-mudahan ini ada kabar baik ya. Yang di DA kalau tidak salah dulu kan sudah ada peletakan batu pertama. Karena dengan dihadirnya rumah sakit di Garut artinya pertumbuhan ekonomi di Garut. Uang itu mengalir atau berputar di Kabupaten Garut. Dan perputaran ekonomi itulah yang diharapkan di Kabupaten Garut, mengangkat ekonomi Garut sehingga uang yang beredar cukup banyak. Kalau uang yang beredar banyak nyanakan lagi gampil kan pemiseur mah. Lamun melak lauk di balongna 100 tumbak, melak laukna hiji kira-kira gampil susah ibu nyarakna. Tapi lamun laukna aya 1 juta lauk sagede-gede sakilo kira-kira gampil henteu. Gitu oge ekonomi. Ketika ekonomi berputar di Garut, syukur orang bisa kerja, orang bisa mendapatkan uang dengan mudah. Dan itu adalah bagian daripada bagaimana kita mengangkat ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, dan membantu saudara-saudara kita yang tidak bekerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi saya apresiasi kegiatan-kegiatan, terutama penggalangan dana. Juga ini merupakan bagian daripada perputaran. Maka Kangjeng Nabi kantos nyarios, yen uang itu jangan berputar hanya di kalangan orang-orang kaya. Artinya apa? Perputaran sodako, perputaran infak, perputaran zakat itu perlu. Karena ternyata itu juga sama.
Tadi disebutkan ada spontanitas. Ya. Dulu mah saya kebagian waktu itu spontanitas. Ya, nggak tahu hari apa atau tiap hari ya. Ada tiap hari Pak, jangan Pak Ustadz. Iya, 3 hari. Saya senang. Kita umat Islam, ya, kontribusi umat Islam membangun ekonomi itu adalah memutarkan infak, zakat, sedekah. Kita punya Basnas, di Muhammadiyah juga punya Lazismu, di NU juga ada, di Persis, di Syarikat Islam juga ada. Itu untuk memutarkan, berputar. Dan itu salah satu bagaimana caranya agar kita membantu negara untuk mengeluarkan masyarakat yang miskin menjadi orang-orang yang mampu. Atau miskin ekstrim jadi miskin biasa. Yang miskin biasa jadi orang mampu, yang mampu jadi kaya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi bahwa dalam Islam itu para sahabat itu mau miskin mau kaya dah pilihan. Abu Hurairah yang asalnya miskin ternyata dia milih kaya, aja kaya. Anas bin Malik yang merupakan sahabat, ya, Ahlus Sufah. Begitu Rasulullah meninggal, dia jadi pengusaha kaya. Karena pilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, negara punya kewajiban, ya, bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa memutarkan ekonomi bersama. Jadi Pemda udah mulai ayeuna bula lamun beli-beli ti orang Garut keneh, ya. Lamun beli sepatu produk Garut. Tong dicari sieun ada dodol ti Garut gitu. Lamun ngagale burayot di mana? Garut eta mah ada burayot jeung dodol mah khas mana? Khas Garut. Ini yang menjadi produk masyarakat Garut, ya, yang biasa dibeli oleh orang luar yang merupakan kebutuhan pokok kita, termasuk pangan, termasuk sandang, ya. Maka kita upayakan bagaimana supaya berputar di Kabupaten Garut. Saya kemarin meminta Dinas Koperasi, ya, untuk membeli sepatu, ya, sepatu produk Garut. Sepatu produk Garut itu harganya 300.000 tapi kualitasnya 700.000 dan modelnya tidak ketinggalan. Ini, ya, produk-produk yang biasa digunakan, produk-produk yang unggulan yang tidak biasa digunakan mahal-mahal kan kekurang luar membelina. Tawarkanlah ke orang Bandung, tawarkan ke orang Jakarta. Ya, kita mah gaya hidup kita mah biasa aja. Saya tertarik dengan orang-orang Jawa Tengah atau Jogja. Mereka gaya hidupnya tetap gaya hidup yang sederhana. Jadi barang bahar mahal nama dibikin ada dijual keluar. Orang luar kudu meuli. Nanti kita pun sama. Jangan produk-produk mahal dibeli oleh kita, oleh orang Garut, ya, atau didinya muternan tenambahan. Tapi kalau kita pasarkan ke luar Garut, ke Bandung, nambahan uang berputar di Garut. Alhamdulillah. Saya lihat dodol piknik jadi pelopor. Jadi kemasannya bagus itu rata-rata dibeli orang luar. Kita mah orang Garut yang kemasannya dari apa? Daun apa itu, Bu? Itu aja yang kita. Daun apa? Jagung ya? Daun jagung, ya. Supaya tadi bagaimana caranya supaya ekonomi kita tumbuh. Dan kita sebagai kaum muslimin punya konsep yang sangat bagus. Kita sering mendengarkan yang namanya badatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Badatun thayyibatun warabun ghafur. Negeri yang di dalamnya terdapat banyak program dan kegiatan kebaikan dan di dalamnya terdapat sumber daya manusia yang diampuni oleh Allah sebagai salah satu ciri kualitas sumber daya manusia yang hebat pada waktu itu. Kalau kita bicara SDM Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara sumber daya manusia, pandangan religi, pandangan agama adalah manusia yang diampuni oleh Allah. Artinya kebaikan-kebaikannya itu menyebabkan Allah memberikan ampunan. Dan itu kualitas SDM yang terhebat. Kalau di konsep negara kan ada istilah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi kualitas
Kalau di pendidikan kita masih urutan keberapa Pak Sekdis ya? Kita masih di angka 8 ya. Pendidikan IPM pendidikan itu 7,8, sekarang udah 8. Ada indeks kesehatan, ada indeks ekonomi. Sekarang ada indeks kesolehan. Nah, ini mudah-mudahan indeks kesolehan ini kemarin saya melakukan ekspos bagaimana indeks kesolehan yang ada di Kabupaten Garut. Jadi dilihat indeks kesolehannya walaupun belum sebagai patokan resmi ya. Tapi kita sudah bisa mengukur bukan hanya pendidikan, bukan hanya kesehatan, bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesalehan ya. Sehingga namun ibu-ibu di tes di dia tes kesolehannya insyaallah lebih dari 8. Amin. Amin ya. Jadi kita punya satu konsep baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, itulah yang diterapkan oleh Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian di sini diteruskan oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ya. Itu adalah bagaimana mengacu kepada konsep negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Termasuk negara kita juga sama menginginkan konsep atau menginginkan kondisi negara yang seperti tadi. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, termasuk seluruh ormas ya menginginkan seperti itu karena masyarakatnya akan lahir masyarakat yang betul-betul baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi kuncinya dari mana awalnya? Bagaimana awal membangun negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur? Kita cerita ya. Al-Quran menceritakan, ketika menceritakan baldatun thayyibatun warabun ghafur, menceritakan negara apa kira-kira Bu? Negara apa? Kaum apa? Kaum Sabah. Jadi ketika diceritakanlah contoh atau sampel baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu adalah kaum Sabah atau negeri Sabah. Sehingga kira-kira lamun jeung Garut mah teu jauh beda. Sebab Garut tuh core bisnisnya yaitu agro wisata. Core bisnis Kabupaten Garut tuh agro wisata, pertanian dan wisata. Kalau dodol masuk ke mana? Ke wisata. Karena wisata tuh ada yang namanya wisata alam, ya, ada yang wisata budaya, ada yang wisata kriya. Wisata kriya tuh hasil produk makanan, ya, salah satunya. Jadi kalau saya melihat membaca ya tafsir Ibnu Katsir tentang negeri Sabah, kira-kira hampir mirip-mirip dengan Garut. Ya. Digambarkan di sana ada sumber air yang sangat ya dihandalkan, yang sangat betul-betul ya merupakan rancangan insinyur pada waktu itu, yaitu suatu bendungan. Dan bendungan ini mampu mengaliri kebun ribuan hektar. Dan kebun tersebut menjadi subur dan kesuburannya sangat luar biasa. Digambarkan bahwa buah-buahannya kalau yang anggur paling bagus, kalau apel paling bagus, kalau zaitun paling bagus, semua produknya adalah paling bagus. Cik mirip jeung Garut teh. Garut punya bendungan nggak Bu? Ada bendungan tapi can berfungsi. Tapi ada satu bendungan yang kita tidak melihat bendungan tersebut tetapi berfungsi sebagai bendungan. Apa? Hutan. Hutan itu menyimpan air Bapak Ibu sekalian. Makanya kita harus memelihara hutan. Jangan sampai kayak kaum Sabah mengakhiri kesejahteraannya itu dengan menghancurkan bendungan atau dihancurkan oleh bendungannya. Jadi ku Allah syariatna dihancurkan bangsa Sabah teh ku dihancurkan bendunganana. Bendunganana diceritakan dalam sejarah dibolongi oleh tikus. Bolong akhirnya debrah ya, dan hancurlah negeri tersebut. Kita pun kalau tidak memperhatikan hutan, karena hutan ini merupakan bentuk bendungan di mana tempat menyimpan air, maka ketika kita merusak hutan, kira-kira apa yang terjadi dengan kita? Banjir. Ke sini pernah banjir karena hutan di sananya rusak.
riweuh harita waktu banjirnya Kang Dede. Sampai ia ditaikkan masjid dia. Ya. Kira-kira mirip dengan Garut, mirip. Kemudian di sana komoditasnya kalau apel paling bagus, anggur paling bagus, di Garut juga apa? Jeruk paling bagus nggak kira-kira? Pangsayana ibu bapak? Jeruk? Oh jeruk Garut atau walaupun sekarang saya nanam jeruk Garut kakara 3 tahun tos paeh bu. Simkuring kapungkur emu tesok dikiriman jeruk Garut ke Bu Haji EM. Istrina Pak Haji Sajidin. Dok, iya jeruk mama panen. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Karena saya sudah anggap orang tua saya Bu Haji EM dan Pak Haji Sajidin yang pernah menjadi ketua PDM Muhammadiyah waktu saya di Cisanca. Sekarang itu dulu tuh 7 tahun itu jeruk Garut itu puncak panen kan. Sekarang jangan 7 tahun, 3 tahun kan terus garing Pak. Tapi kita punya komoditas unggul. Yang namanya alpukat Garut ternyata alpukat yang paling disenangi oleh supermarket. Karena bentuknya bagus, rasanya enak. Jadi kita punya juga komoditas-komoditas yang digambarkan di negeri sahabat tersebut. Ya. Kemudian panen saking rawainya, saking lebetna, Bu, digambarkan oleh Ibnu Katsir disebutkan kalau jalan jadi si tumbuhan-tumbuhan ngaroyom ke jalan. Lamun nyanak nyiru itu pinuh, Bu. Jadi ibu-ibu tekan metik. Pokoknya mah jalan weh. Lana geragan buah-buahan teh, Bu. Saking suburna. Segana kapungkur jeruk Garut kayak gitu. Terus kuring ningali meni meuh peuy kanguan Bu Haji teh. Meuh peuy pisan. Nah, jadi sekali lagi kita ingin membangun negeri seperti itu ya. Alamnya seperti itu dan SDM-nya juga warabun ghafur. Nah, membangun SDM-nya sebenarnya yang paling sulit. Ketika Nabi Sulaiman dikasih pilihan oleh Allah mau milih ilmu, mau milih harta, milih yang mana Ibu? Milih ilmu. Nah, inilah sebenarnya majlis taklim kita, inilah paket Ramadan, inilah investasi kita untuk menjadikan negara kita memperoleh badatun thayyibatun warabun ghafur. Saya sebagai wakil bupati berterima kasih sekali. Karena numpang sulit-sulit tengah bangun mah nyata ngabungan SDM. Pak Dr. Buhari tahu. Ya. Pang susah-susahna ngabangun sumber daya manusia. Pang susah-susahna. Tapi alhamdulillah dihandle ku Muhammadiyah. Sakola seseueurna Muhammadiyah. Rumah sakit Muhammadiyah. Jadi setelah negara yang mempunyai fasilitas seperti negara itu adalah yang paling banyak adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Saya bangga Pak. Dan itu investasi bagaimana membangun badatun thayyibatun warabun ghafur. Saya apresiasi paket Ramadan ini ya. Karena paket Ramadan ini salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai ilmu. Bu, serius teh ya teh menjadi ilmu teh. Buktosna naon? Buktosna naon? Biasa nama lamun sakola aya indikator. Ya. Indikator kesuksesanana naon? Ya. Nah ini juga tadi indikator kesuksesan pertama banyak yang nanya ya. Sukses berarti kudu nama biasanya lamun di sakola mah ini Pakadis Pendidikan ada pretest postes itu ya kalau paket Ramadan nanti. Nah yang postesnya paling bagus kasih hadiah. Ya. Kalau belum nanti ada postes, nu gampang mah pretest postes. Ya. Nah itulah yang harus dikasih hadiah nanti. Ya. Karena sudah indikatornya. Karena dalam menuntut ilmu itu Bu, pertama ada faktor kesungguhan, yang kedua adalah faktor kecintaan. Saya alhamdulillah
Orang sering sulit katanya belajar matematika, tapi saya tuh paling senang belajar matematika karena saya awalnya sungguh-sungguh dan cinta. Kalau udah cinta susah, Bu. Makanya bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang banyak ilmunya, tentu harus kita kondisikan bagaimana mereka bisa mencintai ilmu. Dan ilmu ini adalah pintu masuk dari keberhasilan. Keberhasilan apapun harus akan ditempuh, akan berhasil ketika kita menguasai ilmu. Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil wa man arada al-akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi bil. Jadi memang dengan ilmu, dengan ilmu, dan membangun negara pun dengan ilmu. Makanya tugas yang paling sulit bagi Garut itu adalah meningkatkan IPM. Karena kita diwarisi IPM itu, walaupun kita sekarang mendapatkan penghargaan peningkatan IPM-nya paling tinggi, tapi karena kita awalnya IPM-nya sangat rendah, gitu. Anggar rendah kene hayeuna teh. Gitu Pak Asep ya. Ya Pak Asep ya, Kabupaten Pak Asep ya. Mantan kepala BKD tahu ya bagaimana SDM di kita. Ya. Jadi kalau secara perorangan SDM kita banyak yang unggul, tapi secara massal kita masih dikategorikan rendah. Sedang, bukan rendah, sedang ya, yang lain tinggi gitu ya. Gitu, menengah kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa saya ingin menyampaikan dan sekaligus apresiasi kegiatan ini, kegiatan investasi kita, ujungnya adalah membangun negara. Kita betul kelihatannya di masjid mencari ilmu, ya, tapi sesungguhnya itulah investasi kita. Dengan mencari ilmu, kita dapat ilmunya, kita bisa mengaplikasikannya. Dengan mencari ilmu, Allah mengangkat derajat kita. Dengan mempunyai ilmu, Allah akan memberikan keterampilan kepada kita. Dan tentu dengan ilmu kita bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, termasuk permasalahan bangsa. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri, ya, yang mana Muhammadiyah sudah menetapkan hari Jumat, ya. Dan tentu saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hapunten kasadayana. Terakhir sekali ya, di samping saya nanti akan itu ke panitia, saya ingin di antara Bapak Ibu sekalian yang melek sosmed ya, yang punya Instagram ada enggak Bapak Ibu? Ya, yang punya Instagram. Ini ragu-ragu. Jadi ibu-ibu yang punya Instagram, kenapa? Bapak Ibu sekalian, sekarang di era media sosial, di era bahwa kita bukan hanya penduduk daripada citizen, kita juga ada yang namanya netizen. Dan netizen itu di atas wilayahnya nggak ada ya Kang? Nggak ada mengenai batas wilayah, bisa dengan Amerika, dan dakwah pun demikian. Maka saya apresiasi juga kepada para ibu bapak sekalian yang sudah mempunyai Instagram, Facebook, ya, karena ini adalah tuntutan kita agar kita bisa eksis, ya, untuk dakwah, membangun sumber daya manusia yang mumpuni dan yang memadai. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya diminta tadi untuk menutup acara ini, ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Paket Ramadan 1444 Hijriah 2023 secara resmi saya nyatakan ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesuksesan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat. Mendingan panitia lah ketempuhan. Biar ke panitia mah nanti dikamanakeun. Sakitu panginten Ibu sadayana, Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Garut yang telah menyampaikan materi sekaligus penutup acara ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin kegiatan di Masjid Jamhari Muhammadiyah Riau ini itu tiap hari dari Senin sampai Ahad itu kuliah subuh selalu dilaksanakan. Tapi kalau bulan Ramadan itu khusus untuk dilaksanakan oleh pimpinan cabang. Kalau hari-hari biasa itu ya seperti biasa dilaksanakan oleh takmir Masjid Jamhari Muhammadiyah Riau dari Senin sampai Ahad tidak terputus gitu. Terima kasih Pak Wakil Bupati. Mungkin sebelum nanti diakhiri kita session foto bersama karena tahun depan mungkin bukan wakil lagi Bupati, mungkin tahun depan bisi susah kayak mampu ngayena. Baik, kita tutup dulu acara dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan hormat ibu-ibu untuk berdiri, Bapak Wakil Bupati untuk menghadap ke sini, nanti dipoto